bahkan terakhir itu ada pemberian bantuan modal kerja bagi yang memang kita lihat memang sangat membutuhkan. Dan ini akan dilakukan proses pendampingan lah dengan berbagai macam yang ada. Ya kami juga siap dengan sistem terbuka dan tertutup. Dan saya kira memang memiliki plus minus lah. Bahwa dengan terbuka, kan orang mengatakan bahwa terbuka dan tertutup atau tertutup itu oligarki. Saya kira yang sebut dengan oligarki baik dimanapun dua sistem ini pasti masuk. Politik itu bukan narasi, apalagi selebrasi, tetapi dia harus berkontribusi. Hari ini kita berbincang terkait seputar bagaimana Perindo kedepannya di menghadapi tahun pemilu 2024 mendatang ini, Kak. Apalagi kemarin kan hasil survei LSI periode 7 sampai 11 Januari kemarin itu Partai Perindo ini 4,8 agak menjanjikan kenaikannya, Pak, sampai 4,8% ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung saja, Pak, terkait persiapan Perindo sendiri menghadapi pemilu 2024 mendatang ini. Ya, saya kira survei ini, dan kita melihat bukan hanya survei terakhir LSI tetapi sebelum-sebelumnya juga memang kita lihat ada tren kenaikan. Yang penting itu ada tren positif dari sebuah survei, namun ini kita tidak membuat terlena saya kira, tetapi ini menjadi pemicu saja. Nah, pertanyaan kemudian apa yang harus kita lakukan atau Partai Perindo lakukan untuk mempertahankan hasil survei ini? Memang Perindo dengan eksistensi yang ada saya kira 4,8 itu menunjukkan bahwa program pro rakyat atau program peduli Perindo itu diterima oleh warga, diterima oleh masyarakat, dan ini saya kira konsistensi dari Partai Perindo untuk terus melaksanakannya. Menghadapi pemilu tetap bahwa program-program ini menjadi program utama, dan Ketua Umum dengan target yang ada double digit, dan kita pastikan kita akan lolos PT dengan beberapa macam kegiatan yang harus dilakukan. Salah satunya yang utama adalah tetap menjalankan program peduli Perindo, bahwa Perindo itu memberi bukti bukan janji. Katakanlah salah satunya bagaimana Perindo dengan program UMKM pemberian gerobak yang memang sejak lahir sampai sekarang kami lakukan, dan di Sulsel juga kita terus lakukan dalam waktu dekat ini, sebulan ke depan mungkin setelah Muskerwil juga akan tetap kita akan lakukan, karena kita sudah desain semua dan siapa-siapa yang akan mendapatkan, karena memang rata-rata adalah pelaku-pelaku UMKM. Kedua, saya kira memang kita fokus di penguatan infrastruktur. Nah, Muskerwil besok Sulsel juga fokus di bagaimana persoalan infrastruktur. Nah, apa target dari penguatan infrastruktur Partai Perindo adalah semua kelurahan dan desa berbasis TPS itu harus kita lakukan di 3 bulan ke depan. Sehingga target kita Partai Perindo insya Allah di bulan 5 kita sudah bisa pastikan bahwa di seluruh TPS kita sudah bentuk yang namanya dengan DPRT. Itu menjadi sasaran target, dan selain program-program tadi. Saya kira itu sebentar. Dari beberapa persiapan kemarin tentu butuh dukungan dari kader-kader maupun pengurus dari Partai Perindo sendiri, Kak. Nah, kalau misalnya dari untuk menarik simpati masyarakat dengan beberapa program dan salah satunya bantuan gerobak tadi, ya, betul. Perindo Sulsel sendiri progres perekrutan dari untuk masuk menjadi partai, pengurus partainya atau kadernya sendiri, Kak, sejauh mana sekarang? Ya, saya kira hasil verifikasi faktual KPU sesungguhnya bagi Partai Perindo kemarin itu bukan hanya sekedar kita nyatakan lolos, tetapi sesungguhnya itu menjadi awal bahwa mesin politik berjalan, mesin partai berjalan. Betul. Sehingga kemarin ketika Verfak, Perindo itu bukan memang menargetkan hanya sekedar lolos, bahwa karena keanggotaan, kepengurusan di beberapa level yang menjadi syarat dari KPU kemarin itu memang kita serius dan kita pastikan itu ada. Betul. Sehingga sekali berjalan kita menghadapi verifikasi, makanya Partai Perindo kemarin tidak pernah khawatir bahwa kami tidak lolos. Siap.
Nah, itu di persoalan untuk rekrutmen. Iya, rekrutmen. Kalau misalnya Perindo Sulsel sendiri punya target atau punya indikator sendiri untuk menentukan calon wakilnya nanti kelak di DPRD, apalagi kan sekarang musim-musimnya untuk penjaringan bacalek ya Kak, kalau tidak salah. Nah, Perindo punya apa ya istilahnya, kriteria atau kategori tersendiri untuk menentukan calegnya ini Kak? Ya, saya kira Perindo sudah beberapa bulan terakhir ini memang, dan itu sudah lama kita bentuk, ada ya di Perindo itu kan ada kepengurusan yang memang fokus kepada penguatan infrastruktur. Untuk pencalekan kita ada namanya tim task force pencalekan. Oh, iya. Nah, tim task force pencalekan ini di semua level kabupaten kota ada. Sehingga hari ini mulai beberapa bulan yang lalu sampai hari ini itu tetap melakukan proses perekrutan. Banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman, dan alhamdulillah dari progres beberapa kabupaten kota menunjukkan tren positif bahwa kegairahan dan keinginan masyarakat atau anak bangsa yang untuk bergabung menjadi anggota Dewan Partai Perindo itu cukup bagus dan kita apresiasi itu. Nah, apa persyaratan, saya kira tidak beda dengan apa yang dipersyaratkan oleh aturan undang-undang saja. Sepanjang mereka memiliki komitmen untuk membangun bangsa, untuk memberikan terbaik bagi bangsa ini, maka itu saya kira kita akan prioritaskan. Karena memang di TFP ini kan selain proses perekrutan, situ juga mekanisme perekrutan atau mekanisme menentukan orang yang akan masuk dalam bacalek itu nanti akan dilakukan oleh Bapilu dan setelah tim TFP bekerja. Karena setelah tim TFP, Perindo juga ada yang disebut dengan tim Bapilu, dan tim Bapilu ini di semua kabupaten kota. Jadi persyaratan-persyaratannya saya kira sangat mudah lah saya kira. Sekarang progresnya sampai di mana Kak, proses penjaringan bacalek? Proses penjaringan masih berjalan dan kita hanya memberikan persyaratan awal adalah pendaftaran saja dulu. Minimal mereka memiliki KTA online, KTA Partai Perindo menjadi bagian, dan kami juga sudah memberikan perintah-perintah untuk mereka sedini mungkin untuk mensosialisasikan diri. Apalagi kalau undang-undang hanya 75 hari. Yang kemungkinan besar, sehingga bagi kami yang sudah mendaftar, kami sudah persilahkan untuk melakukan sosialisasi. Berarti ketika misalnya dia menyatakan diri akan bergabung sebagai bacalek, ya sudah dipersilahkan Kak? Sudah dipersilahkan. Nah, dari 24 kabupaten kota, ya. Di Perindo sendiri saat ini sudah berapa DPC Kak? Apakah sudah di 24 kabupaten ini kota ini sudah ada? Terus dari sekian kabupaten kota ini yang basis dari Perindo sendiri di beberapa kabupaten mana? Ya, untuk kabupaten ini kita sudah alhamdulillah sudah 24. Memang kemarin pada saat verifikasi kita hanya ingutkan 22. Ya. Nah, ada 2 itu pada saat jelang verifikasi kita lihat ya tidak ada masalah, sehingga kita ikutkan 20, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa di 24 dan di 307 kecamatan. Nah, pertanyaan kemudian dari 24 kabupaten, kalau kita melihat hasil pemilu 2019, kita ada di 13 kabupaten yang memiliki anggota legislatif. Sekitar 22 di kabupaten kota, 1 provinsi. Sebenarnya hasil ini belum maksimal saya kira, tetapi ini perlu disyukuri, dan mudah-mudahan di 2004 kita akan melipat gandakan lagi sesuai dengan target Ketua Umum untuk DPR RI. Kita lolos PT. Dari 24 itu ada di Kabupaten Goa. Kabupaten Goa itu kita ada 4. Ada 1 fraksi di Kabupaten Luwu, 1 fraksi, bahkan pimpinan dewan di sana, wakil ketua. Ada di Makassar ada 2. Jadi beberapa kabupaten di 13 ini selain Goa Takala, Goa Luwu, di beberapa tempat itu ada 2, ada 1. Kayak Jeneponto 1, Takalar 1. Dan mudah-mudahan kerjaan kami kita akan maksimalkan 2024 ini berlipat ganda dari apa yang ada saat ini. Siap. Tentu ini pencapaian Perindo sampai hari ini tak terlepas dari kerja-kerja Pak Ketua ini. Belum agak termasuk hebat ini Pak Ketua pencapaian Perindo sekarang. Alhamdulillah. Nah,
berbicara tentang targetan ke depan pemilu 2024 yang bisa dibilang tahun ini sudah mulai berjalan tahapannya, Pak Ketua. Target Perindo sendiri di khusus untuk di legislatif, pilgub sampai pilpres, bisa ada bocorannya sedikit, Pak Ketua? Iya, partai ini kan sebenarnya kita hadap diri juga, ada kekuatan yang mungkin kalau dengan target-target yang sangat besar dengan kondisi yang ada, sehingga kami sebenarnya secara maksimal untuk kabupaten kota, target kita di beberapa dari 24 itu tidak semua saya kira, tetapi target memang di 24 kabupaten kota kita akan maksimalkan minimal 1 dapil 1 kursi. Pertanyaan kemudian provinsi dengan 11 yang ada, saya kira agak berat memang. Kami harus akuin itu bahwa dari 11 dapil ini, tetapi target DPW Sulsel itu cukup dengan melahirkan 1 fraksi di provinsi, katakanlah 5 kursi, saya kira itu sudah sebuah capaian yang bagus. Luar biasa sekali. Biar supaya tidak terlalu berat lah, jadi beban bagi kepengurusan, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin itu. Siap. Nah, kembali ke persoalan elektabilitas Partai Perindo ini, Pak Ketua. Nah, di Sulsel sendiri beberapa masyarakat sempat bertanya, kalau misalnya kita ingin mendapat atau apa nama istilahnya ya, menerima bentuk aksi nyata dari Partai Perindo, apa yang harus mereka lakukan, dan apakah memang modelnya Partai Perindo yang mendatangi mereka atau masyarakat yang mengajukan, Pak Ketua? Ya, 2 cara itu yang dilakukan. Jadi memang kita turun dan melihat langsung, dan memang ada beberapa warga yang menawarkan, yang pastinya harus ber-KTA dulu. Makanya kepada warga yang memang punya keinginan, ya silahkan bisa diakses untuk memiliki KTA online, dan itu sangat mudah saya kira, masuk di link partaiprindo.com itu sudah bisa. Nah, soal siapa yang mendapatkan itu memang karena kan banyak juga, dan itu menjadi prioritas kita memang, makanya tim yang turun itu memang biasanya melihat langsung. Katakanlah gerobak itu diberikan kepada orang yang sudah berusaha. Orang yang sudah berusaha, orang yang sudah memiliki usaha gerobak atau jualan yang mungkin kita lihat gerobaknya sudah rusak atau kurang bagus, maka hal seperti ini yang kita bantu. Dan di Perindo dari sejak awal sampai sekarang itu berjalan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan penyerahan lagi di beberapa warga yang akan menerimanya. Ini khusus untuk UMKM saja, Pak Ketua? Iya, khusus UMKM untuk gerobak. Berarti modelnya dia sistem pendampingan atau digelontorkan misalnya setelah memberi bantuan, ya sudah silakan lanjutkan. Nah, saat ini memang ada perubahan dari awal. Saat ini memang ada proses pendampingan, bahkan terakhir itu ada pemberian bantuan modal kerja bagi yang memang kita lihat memang sangat membutuhkan. Dan ini akan dilakukan proses pendampingan lah. Nah, memang ada pengalaman kemarin. Nah, ini pengalaman inilah yang kita lakukan evaluasi, sehingga saat ini kita akan perbaiki manajemennya. Luar biasa, Pak Ketua. Jadi memang keberadaan UMKM atau usaha kecil menengah ini, Pak Ketua, sangat-sangat berperan penting dalam perekonomian kita. Jadi langkah Partai Perindo dengan mengembangkan atau mendampingi para UKM ini sangat-sangat patut diapresiasi. Alhamdulillah. Nah, terakhir Pak Ketua, terkait sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup di sistem kepemiluan kita nanti ini. Nah, tanggapan Perindo sendiri bagaimana, Pak Ketua? Sebenarnya Perindo secara nasional belum memberikan tanggapan yang ini ya. Tetapi kami di DPW Sulsel memang sudah pernah mendiskusikan. Bagi kami 2 sistem ini, siapapun kami siap bagi Partai Perindo. Mau sistem terbuka dengan yang ada sekarang, kami juga akan tetap menjalankan itu, karena itu memang sudah dijalankan. Mau dengan sistem tertutup pun dengan berbagai macam risiko yang sudah kita dengarkan gitu ya. Betul. Dengan berbagai macam yang ada, ya kami juga siap dengan sistem terbuka dan tertutup. Dan saya kira memang memiliki plus minus lah, bahwa dengan terbuka
kan orang mengatakan bahwa terbuka dan tertutup atau tertutup itu oligarki. Saya kira yang sebut dengan oligarki baik dimanapun dua sistem ini pasti masuk. Mau di tertutup terbuka pasti dia masuk. Artinya tidak ngaruh ke tidak ngaruh partai. Soal itu. Sehingga bagi kami ya siapapun apapun modelnya kita akan siap. Memang ada kendala ketika tertutup, banyak orang yang mungkin gitu kan yang tidak enggang masuk karena tidak mencoblos orang atau nama, tetapi ini tantangan. Pertanyaan kemudian kita berani apa enggak? Kan gitu. Dan bagi saya ya yang punya DNA petarung gitu, ya tidak ada soal saya kira. Siap, saya kira. Jadi mau tertutup terbuka kami siap. Betul. Di Perindo memang petarung ini semua kayaknya Pak Ketua, karena partai baru dengan boleh dibilang baru, bukan dibilang baru sih, cuman dia masih tergolong masih didominasi Iya, partai lama betul, yang kemarin betul. yang agak besar nih Pak Ketua. Betul. Nah, ada mungkin sedikit dari Pak Ketua closing statementnya terkait kenapa harus masuk Perindo? Ya, bagi saya politik itu bukan hanya sekedar narasi. Politik itu bukan narasi dan apalagi selebrasi, tapi politik itu berkontribusi. Sehingga memang penting menjadi orang baik, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Sehingga bagi saya di Partai Perindo, walaupun orang mengatakan kecil, tetapi kita bisa berbuat, kita bisa ada keleluasaan untuk menjalankan idealisme yang ada, itu penting bagi saya. Bagi saya politik itu masih etika, politik itu masih jalan kehormatan. Dan itu penting bagi kita, dan sekali lagi politik itu bukan narasi apalagi selebrasi, tetapi dia harus berkontribusi, dan itulah yang disebut dengan aksi nyata Partai Perindo sebagai sebuah partai inklusif. Dan ini menggambarkan bahwa Perindo memang konsisten dalam politik kesejahteraan. Saya kira itu. Siap. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Samsi Ramadan. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa disaksikan di YouTube kami rakyatsusah.com. Saya Alif, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.